Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada. Oke, pada konten kali ini saya akan membahas terkait timnas Indonesia yang tadi malam berhasil membantai Tionghoa Taipei alias Taiwan, kemenangan besar dengan skor 6-0 yang menghibur seluruh penggemar timnas Indonesia di luar sana. Meskipun ini adalah kemenangan yang bagi saya ya bukan sesuatu yang membanggakan banget lah, tapi menghibur gitu ya. Karena ini hanya partai uji coba dan lawannya hanya sekelas Taiwan yang memang beberapa kali kita lawan mereka kita selalu menang besar, selalu membantai mereka. Tapi ya seperti yang saya katakan, inilah lebih menghibur tim pemain, menghibur penggemar timnas Indonesia di luar sana ya. Tapi memang tadi malam yang menjadi perhatian adalah coach Patrick Kluivert ini menurunkan pemain dengan formasi yang berbeda seperti biasanya. Ya, kita tahu sejak zaman Sintayong kita kerap kali mengandalkan formasi dengan 3 back ya, 3-4-3 begitu, atau 3-5-2, tapi rata-rata 3-4-3, 3-4-2-1 gitu. Dan Patrick Kluivert sebelumnya juga sering kali menggunakan formasi 3 back, dan baru tadi malam dia memberikan kejutan dengan formasi 4-3-3 begitu ya. Ya, kalau saya melihat permainan timnas Indonesia dengan formasi anyar yang diberikan oleh Kluivert, ya karena lawannya Taiwan ya tadi malam sedikit eksplosif ya. Tapi kalau kita melihat catatan-catatan yang saya garis bawahi, kalau nanti Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi begitu, dengan lawan-lawan yang seperti Irak gitu di round 4, maka ini Patrick Kluivert perlu mempertimbangkan lagi, karena seringkali pertahanan Indonesia ini ketika serangan balik ini sedikit goyah dengan formasi 4-3-3, ditambah di sana ada beberapa pemain andalan yang tidak main karena tadi malam praktis coach Patrick Kluivert ini menurunkan beberapa pemain yang bermain di Liga 1, hanya beberapa persen yang bermain di luar negeri atau abroad ya. Nah, kita tahu yang bermain di luar hanya Sean Patinama, kemudian rata-rata bermain di luar ya. Kalau saya melihat formasi yang diturunkan tadi malam gitu, Sandy Walsh, Sean Patinama, ada 3 pemain lah, 4 pemain sama Ramadan Sananta gitu ya. Tapi memang dengan formasi 4-3-3 saya masih sedikit ragu ya dengan formasi ini karena beberapa kali sering kebobolan. Tapi yang membanggakan tadi malam adalah debut pertama pemain naturalisasi yang baru saja diresmikan, Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra. Dan dalam 15 menit terakhir ketika diturunkan oleh Patrick Kluivert, betul-betul memberikan ancaman, bos. Cukup luar biasa penampilan Emiliano Jonathan yang beberapa kali memiliki peluang. Ini ketara banget kalau dia mendapatkan menit bermain abroad, ya kelihatan banget tadi malam mampu menghidupkan serangan sisi kanan timnas Indonesia ya. Mauro Zylstra bahkan sempat mencetak gol meskipun dianulir gitu ya. Jadi memang melihat penampilan dari Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra, nah kita punya harapan berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi nanti ya di round 4, ditambah masih ada Olen Romeni kalau bisa tampil. Tapi kalau nggak ada masih ada Ragnar Oratmangon gitu ya. Ini kalau kita melihat serangan sisi kanan tadi malam memang sangat berbanding terbalik dengan sisi kiri yang diisi oleh Stefano Lillipali. Ya faktor usia tidak bisa dibohongi ya, dan kualitas ini sudah, karena kita tahu Lillipali ini pemain paling tua ya di timnas Indonesia, berusia 35 tahun. Jadi sangat berbeda dengan 10 tahun yang lalu, semisal Lillipali saat bermain di timnas Piala AFF 2016 kala itu ya.
tadi malam ya sangat berbeda dengan kualitas yang dimiliki Milano Jonathan ya. Saatnya kalau menurut saya Lily Pali ini sudah diistirahatkan ya, bersama timnas Indonesia diisi oleh beberapa pemain yang masih lebih fresh gitu ya. Kemudian tapi yang menjadi sorotan tadi malam juga si Marcelino Ferdinand yang kita tahu bermain di Oxford United, tapi dia sangat jarang mendapatkan menit bermain. Jadi kalau saya membandingkan Marcelino Ferdinand dengan Beckham Putra tadi malam, permainnya lebih oke Beckham Putra kalau saya melihat ya. Ya, jam terbang dan menit bermainnya berbicara di sana. Meskipun Beckham Putra bermain di Liga 1, tapi dia selalu mendapatkan menit bermain bersama Persib Bandung sehingga dia tidak kaku. Jam terbangnya cukup oke ya bersama Persib Bandung. Berbanding terbalik dengan Marcelino Ferdinand yang kalau saya mengatakan permainannya sangat individualis tadi malam, bahkan saat serangan Mauro Zilstra kosong dia tidak mau mengumpan, malah menendang. Jadi masih star syndrome banget ya. Jadi kalau saran saya Marcelino Ferdinand inilah cari klub yang bisa memberikan menit bermain untuk dia. Klub apapun itu ya, di luar negeri, abroad ataupun Indonesia, yang penting dia mendapatkan menit bermain. Karena ketara sekali pemain yang mendapatkan menit bermain banyak dengan pemain yang jarang main ya. Kita lihat Sain Patinama, Sandy Walsh tadi malam yang tampil cukup oke. Karena di klubnya sekarang dia sering mendapatkan menit bermain bersama Buriram di Liga Thailand. Jadi lebih permainannya lebih oke lah gitu ya, dibandingkan sebelumnya saat dia jarang mendapatkan menit bermain. Jadi kelihatan tadi malam ya. Ya meskipun memang lawannya lagi-lagi Taiwan ya. Jadi memang Indonesia bisa menunjukkan skill, tapi memang kita bisa melihat, bisa menganalisa pemain yang jarang tampil dan yang sering tampil itu berbeda ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, tulis di kolom komentar. Kalau misalkan sepakat ya top lah ya. Intinya Marcelino Ferdinand tadi malam ya memang harus mengurangi sikap star syndrome dan individualnya ya. Mauro Zilstra tadi malam punya kesempatan mencetak gol, tapi tidak diumpan oleh Marcelino Ferdinand. Sementara Milano Jonathan beberapa kali juga memiliki peluang meskipun masih belum gol. Padahal kita berharap dua pemain ini mencetak gol ya, karena sudah pemain inti pertama itu sudah mencetak gol ya. Ramadan Sananta, Sandy Walsh, Eliano Renders begitu ya. Kemudian Jordi Amat juga mencetak gol gitu ya. Kemudian Mark Klok juga mencetak gol. Jadi bagi-bagi gol lah begitu ya. Nah kemudian di lini pertahanan ya, kalau Jordi Amat dan Rizky Ridho ini diandalkan saat berhadapan dengan Irak gitu ya. Ya wassalam lah timnas Indonesia bisa mandi lebih cepat ya. Karena saya lebih sepakat dengan 3 back tetap ya. Rizky Ridho, Jay Itses ataupun Justin Hapner, atau bisa Calvin Verdong yang di klubnya di Eredivisie dulu sering dimainkan sebagai back tengah kiri ya, meskipun dia fleksibel bisa bermain sebagai back kiri, wing back kiri dan back tengah kiri. Nah ini cukup kaya. Saya menyoroti timnas U23 ini cukup baik saat di posisi back kiri ini yang berlimpah ya. Ada Dean James, Calvin Verdong, Sain Patinama, ada Nathan Joe juga ya. Nathan Joan ini juga bisa bermain di posisi bek kiri. Nah ini Nathan Joan juga ya, tadi malam ini tampil cukup oke meskipun ada beberapa kali melakukan kesalahan di babak pertama, tapi karena dia sering bermain bersama timnya saat ini, Willem tuh ya kalau nggak salah ya, jadi permainannya lebih oke sekarang ya, lebih keluar potensi yang dia miliki. Jadi tadi malam memang dengan kekuatan ke kirinya, umpan-umpannya cukup memanjakan, karena kita tahu Nathan Joan ini pemain yang berkaki kidal dan umpannya memang cukup baik ya. Jadi Indonesia ini saya rasa punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya berhadapan dengan Irak kalau Patrick Kluivert mampu meramu pemain timnas yang dimiliki ya.
di lini belakang karena kita tahu ada Messi Hilgers, Rizky Ridho, Jay Itzes, kemudian ada Jordi Amat juga gitu ya. Ada Calvin Verdong yang serba bisa. Di kanan ada Sandy Walsh, ada kemudian ada Yakob Sayuri, ada Iliano Rendes juga bisa bermain di sana gitu ya. Kemudian di lini sisi kiri saya sebut tadi ada Dean James, ada Calvin Verdong, Sen Patinama, masa ada Pratama Arahan, masih ada Sandiwa, ada Senawi Mangkualam Bahar yang bisa bermain di kanan gitu ya. Jadi memang kalau analisa saya, pemain yang mendapatkan menit bermain di klubnya itu lebih oke penampilannya tadi malam ya. Ya kalau saya membandingkan Beckham Putra bersama Marcelino Ferdinand ya. Ya itu ya memang kelasnya masih lawan Taiwan ya. Kita menang 6-0 bukan sesuatu yang membanggakan. Jadi ujian kita nanti saat berhadapan dengan Libanon, kita mau melihat apakah Patrick Kluivert tetap menggunakan formasi 4 back-nya gitu ya. Siapa tahu di situ Jay Itzes berdua dengan Rizky Ridho, kita akan melihat seperti apa penampilannya. Kemudian di kiri mungkin Calvin Verdong dimainkan, Sandy Walsh di kanan ya. Di lini tengah mungkin Tom Hai, Joey Paulo Pesci, kemudian entah itu Iliano atau Ricky Kambuaya atau malah Marcelino Ferdinand dimainkan, kita lihat saja. Kemudian di lini depan kita mau melihat mungkin Emiliano Jonathan, Mauro Zylstra, Ragnar Oramangon dimainkan di awal. Saat berhadapan dengan Lebanon kita tunggu saja ya. Pokoknya kita ucapkan selamat buat timnas senior yang menang 6-0 ya, bisa saya katakan lebih baik dari timnas U23 ya, yang kemarin. Bingung saya mau bercerita ya, karena penampilannya mengecewakan. Ya kita doakan saat berhadapan dengan Libanon itulah ujian sesungguhnya untuk bagaimana Patrick Kluivert menyiapkan strategi khusus sehingga bisa menjadi pelajaran berharga saat Indonesia bermain di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026.